Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Relva Ratnasari. Saya akan menjelaskan mengenai web yang sedang saya buat bersama kelompok saya, yaitu ada Teh Maulida, Kang Sapwan, dan saya sendiri, Relva Ratnasari. Di sini saya akan menjelaskan tentang beranda halaman yang depan, yaitu ada beberapa artikel yang saya buat bersama teman-teman saya, yaitu tentang depresi, stres, terus ada mengenai konsultasi yang akan kami berikan kepada Anda dan layanan-layanan yang akan kami berikan sesuai dengan kebutuhan atau sesuai dengan keresahan yang Anda rasakan. Lanjut, ada stres, kecemasan. Kami akan memberikan konsultasi tetap muka atau via video dengan chat yang nyaman dan menjaga dan menjamin privasi kamu, menerapkan standar profesionalisme demi kenyamanan kamu, dan kami akan mengutamakan kebutuhan kamu dan selalu memberikan layanan terbaik yang akan kami berikan. Nah, untuk informasi lebih lanjut, kami membuka di tempat yaitu Jalan Terusan Jenderal A. Sudirman, No. 3 Baros, Kecamatan Cimahi Tengah, Kota Cimahi, Jawa Barat. Bagi teman-teman yang membutuhkan layanan kami, boleh mengisi link yang sudah saya paparkan ya. Terima kasih. Untuk selanjutnya di profil, di sini kami juga mempertanyakan atau mengenali web yang sedang kami buat. Cerita kita adalah layanan kesehatan mental online untuk meningkatkan standar kualitas dan memperbaiki tentang kesehatan mental di Indonesia. Nah, apa itu konseling? Konseling adalah hubungan pribadi yang dilakukan secara tatap muka antara satu orang ataupun dua orang, di mana konselor melalui hubungan yang memiliki kemampuan khusus yang dimiliki dan menyediakan layanan untuk konselor kepada konselingnya. Ada beberapa kategori dari yang kami paparkan, misalnya teman sebaya. Bimbingan teman sebaya ialah memberikan kesempatan kepada konseling untuk mengajarkan ilmu pengetahuan yang dimiliki, serta keterampilan konseling dapat diajarkan kepada yang lain untuk bertanggung jawab serta membantu teman yang mengalami kesusahan. Adapun keluarga, dalam keluarga pada hakikatnya bertolak belakang pada pemikiran bahwa setiap manusia memiliki keunikan berupa ragam potensi, bakat, minat, dan kemampuan. Nah, ada layanan pribadi. Layanan pribadi adalah untuk membantu konseling memberikan keterampilan untuk mengarahkan diri dan menyelesaikan permasalahan yang ada pada dirinya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang paket dari kelompok CK. Yang pertama itu Cutman atau curhat teman. Paket pribadi hemat ini biar hatimu jadi plong. Mereka tidak percaya mengeluarkan unek-unek dan tidak tahu mau curhat ke siapa. Tidak usah bingung, yuk ceritakan ke cerita kita tentang keluh kesahmu dengan harga 250. Lalu yang kedua itu ada curhat keluarga. Paket pribadi hemat ini biar hatimu jadi plong, merasa tidak percaya mengeluarkan unek-unek dan tidak tahu mau curhat ke siapa. Tidak usah bingung, yuk ceritakan di cerita kita tentang keluh kesahmu dengan harga 200.000. Lalu yang ketiga itu Print pribadi plong. Paket konsul hemat yang bisa bikin hatimu plong, sering cemas, mood naik turun, mau cerita pada orang lain tapi takut bocor atau takut digudget. Cerita kita siap membantu dengan mendengarkanmu dengan harga 100.000. Baik, di sini saya akan menjelaskan
membagikan web yang kelompok saya buat. Di sini ada halaman cerita kita. Nah, lanjut untuk topik. Di sini saya menjelaskan mengenai atau artikel yang saya buat mengenai penyuluhan hidup sehat tanpa narkoba di SMK Muhammadiyah layanan bimbingan klasikal. Nah, narkoba adalah narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif. Narkotika adalah obat-obatan tersebut merupakan zat yang dapat mengubah kondisi mental fisik seseorang. Zat tersebut dapat mempengaruhi cara kinerja otak, perasaan, perilaku. Nah, di sini juga saya menambahkan pengertian mengenai narkoba. Adiksi merupakan suatu kegiatan yang dapat menimbulkan efek negatif atau dampak yang mengikuti terhadap individu yang melakukan secara berulang. Menurut Arianti AM dan Murjono 2020. Nah, berdasarkan sampel yang saya lakukan 2 minggu yang lalu, kenyataan di lapangan berdasarkan data pretest, ada beberapa siswa yang menunjukkan kurang paham mengenai narkotika, dan apabila dibiarkan maka anak-anak akan mudah terbawa lingkungan yang bersifat negatif yang dapat menimbulkan rasa ingin tahu dan malah mencobanya. Peneliti dalam lapangan telah memberikan layanan klasikal yang sebelumnya dilakukan oleh kami atas dasar pihak sekolah yang menyetujuinya. Bimbingan klasikal peneliti dilakukan untuk pertama kali menggunakan teknik ceramah dan diskusi. Metode diskusi dan ceramah merupakan sebuah usaha untuk memecahkan masalah. Layanan bimbingan dan klasikal merupakan diskusi yang cukup efektif guna memberikan pelatihan atau bimbingan kepada peserta didik. Karena pentingnya pemahaman bahaya narkoba bagi peserta didik di lingkungan kelas 12 OTKP 2 di SMK Muhammad Toha. Metode yang dilakukan dengan menggunakan kualitatif berupa observasi lapangan, pengumpulan data melalui angket skala pemahaman bahaya narkoba, serta kualitatif berupa mengelola hasil menggunakan aplikasi Excel dan dibantu data menemukan entry jawaban yang dikategorikan sangat rendah dan rendah. Nah, ini contoh dari materi yang saya berikan kepada siswa-siswi di SMK Muhammad Toha. Ini yang artikel dibuat oleh saya. Lanjut untuk tugas saya di kelompok ini, yaitu saya membuat formulir pendaftaran CK. Nah, di sini ada waktu bimbingan jam kerja dari jam 8 sampai jam 5. Adapun email ini yang belum saya ganti. Nah, ini rekan-rekan bisa menambahkan nama lengkap, alamat rumah, dan sebagainya. Nah, adapun status pendidikan, misalnya SMP, SMA, mahasiswa umum, dan nomor telepon. Nah, adapun keluhan bisa Anda paparkan di Google Form yang kami buat. Nah, di sini ada nomor yang mudah dihubungi ya, Kak. Jadi ada beberapa teman kami yang telah membuat web ini, lanjut ke WA yang langsung masuk ke WA-nya. Mungkin cukup sekian presentasi dari materi yang saya buat. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Kang Sapuan. Padanya saya persilahkan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang materi konsep diri. Konsep diri adalah sebagian dari perasaan, pandangan, dan
penilaian individu mengenai dirinya yang tidak yang didapat dari hasil interaksi dengan lingkungan sekitar. Yang kedua, pengembangan diri. Pengembangan diri adalah usaha yang dilakukan oleh seseorang untuk meningkatkan kualitas diri mereka. Yang ketiga, keluarga harmonis. Keluarga harmonis adalah yang memberikan tempat bagi setiap anggota keluarga, menghargai perubahan yang terjadi dan mengajarkan keterampilan berinteraksi. Baik, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan tentang artikel mengenai bahaya narkoba di sekolah SMK Muhammad Toha. Narkotika dan obat berbahaya atau lebih dikenal dengan istilah dalam masyarakat yaitu narkoba merupakan bahan berbahaya mana bagi pengguna, pengedar yang memproduksi dan menyimpan dapat dikenakan sanksi pidana. Tidak tanggung sanksi pidana yang dijatuhkan sampai dengan hukuman mati. Kejahatan yang berhubungan dengan narkoba saat ini sudah sampai pada kondisi yang sangat memprihatinkan. Hal mana karena kejahatan ini tidak pandang bulu untuk memilih korbannya, dimulai dari segmen atas yaitu masyarakat golongan mampu, pejabat, artis, tokoh masyarakat lain-lain, sampai dengan masyarakat pada lapisan bawah lebih memprihatinkan lagi sudah masuk dalam segmen anak sekolah, mahasiswa, dan golongan pelajar. Karena kejahatan ini sudah bersifat masif, maka sudah dapat dikategorikan sebagai extraordinary criminal dan menjadi musuh bersama bangsa ini. Kampanye dan pembentukan opini publik tentang bahaya narkoba harus dilakukan secara masif terhadap seluruh lapisan masyarakat. Hal ini merupakan bagian dari penanggulangan kejahatan narkoba di Indonesia. Masyarakat harus diberi pemahaman yang benar mengenai dampak negatif dari narkoba baik bagi pengguna, pemakai, pengedar, dan yang memproduksi dan menyimpan. Pemahaman ini dimulai dari beberapa fase, yaitu bagaimana fase pencegahan narkoba dalam masyarakat, bagaimana fase memandang terlanjur sudah menggunakan narkoba, mendudukan pengguna narkoba sebagai korban, bagaimana fase penegakan hukum terhadap kejahatan narkoba. Fase-fase ini harus dikampanyekan secara masif agar masyarakat memahami bahwa hal-hal yang berhubungan dengan narkoba lebih banyak dampak negatifnya dibandingkan dengan dampak positifnya. Penyalahgunaan narkoba akhir-akhir ini dirasakan semakin meningkat. Angka penyalahgunaan narkoba di Indonesia mencapai kurang lebih 5 juta jiwa. Sedangkan di Yogyakarta sudah mencapai 80 jiwa pada tahun 2024. Hal tersebut dikarenakan kondisi geografis Indonesia yang terbuka dan jumlah penduduk yang besar dan menjadikan Indonesia sebagai salah satu pasar narkoba terbesar di Asia. Menurut Madani 2008, penyalahgunaan narkoba terjadi di luar indikasi medik, tanpa petunjuk atau resep dokter, dan pemakaian bersifat patologi dan menimbulkan hambatan serta aktivitas di sekolah terganggu. Sekian yang saya bisa jelaskan.